Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersuka cita karena kita boleh merayakan sekaligus mengingat betapa Yesus sudah mati bagi kita. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Anugerah-Mu terus tercurah bagi kami Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau naikkan ibadah kami yang terbaik bagi Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan yang sudah sungguh sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sendiri Tuhan yang berfirman bagi kami. Dan layakkan setiap kami di hadapan-Mu. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bagi kita yang siap mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tak terkira syukur kami kepadamu. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang rela mati bagi kami, untuk menebus hidup kami bagimu. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujian ini hanya bagi Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Ya, Yesus telah mati bagiku. Kita pujikan dari hati kita kepada-Nya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama
Mari kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, di subuh ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami akan merenungkan tentang makna darah Yesus yang tercurah bagi kami. Berkati penyampaian firman-Mu ini, sehingga setiap kami yang mendengarkannya diteguhkan iman, dibangun pengharapan, dan dibenarkan oleh Tuhan. Berbicara bagi kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah Jumat Agung. Pagi hari ini saya bawa renungan dengan judul Only Blood of Jesus. Hanya darah Yesus. Cukup banyak ayat yang diangkat, tetapi tidak kita baca semua mengingat waktu. Akan ditampilkan di screen kita. Pertama, Ibrani 9 ayat 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Perjanjian yang pertama menunjuk kepada perjanjian yang terangkum di dalam seluruh perjanjian lama. Mulai dari janji Allah kepada Adam, janji Allah kepada Nuh, janji Allah kepada Abraham, kepada Musa, dan terus-menerus digemakan oleh para nabi dan diperagakan di bait Allah, bahwa semua perjanjian-perjanjian itu disahkan oleh darah, yaitu darah anak domba pada masa itu. Nah, ayat yang kedua, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Semua ritual itu ada diperciki darah ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Without shedding of blood is no remission. Remisi di sini tidak persis sama dengan makna hukum atau di pengadilan yang ada di masa kita. Ini artinya adalah pengampunan atau penebusan. Saudara, perlu kita sharing untuk memacu kita agar jangan sampai cuma klise dalam iman Kristen ini. Tidak cuma bisa latah bilang darah Yesus. Ada orang mau tergelincir pun darah Yesus, ya tidak salah sih. Ada orang udah sakit beriman dan berkata darah Yesus sembuhkan aku. Baik, jangan sampai hanya sebuah klise menjadi semacam mantra, semacam kata-kata yang jampi gitu ya, atau semacam password atau passcode gitu ya. Seolah kalau mulut kita berkata darah Yesus, nama Yesus, kita mengujarkan itu dan menyatakan klaim keselamatan kita di dalam darah dan kuasa di dalam nama itu, maka itu semua bekerja secara auto. Iya, nama itu tidak akan mempermalukan kita, tapi kita harus mengejar lagi. Iman mencari pengertian. Tidak boleh hanya percaya, tapi membangun juga pengertian. Itulah maksud renungan kita di pagi ini Bapak Ibu. Nah, kita ambil sekilas dari beberapa ayat. Kejadian 3:21 itu bicara tentang Allah berjanji paling awal bahwa penyelesaian dosa manusia harus ada unsur darah. Waktu itu Allah di Kejadian 3:21 diceritakan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa yang sebenarnya sudah membuat cawat dari daun-daunan pohon ara. Tetapi di mata Allah itu tidak layak. Harus ada unsur darah. Jadi sejak awal maksud saya Allah memperkenalkan harus ada darah dalam penebusan dosa. Kejadian 4 ayat 4 ini cerita tentang Kain dan Habel membawa persembahan mereka ke hadapan Allah. Diceritakan di situ Habel mempersembahkan domba, sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanah, mungkin itu buah-buahan atau mungkin juga sayur-sayuran. Dia tidak membawa sesuatu yang ada unsur darah, sedangkan Habel diperkenankan Allah karena ada unsur darah yang dicurahkan. Kain dan persembahannya
tidak diaksep oleh Tuhan, ditolak. Kejadian 22:13 itu kejadian Abraham di Bukit Moria bersama anaknya. Ishak sudah diikat, sudah diletakkan di atas mezbah, dan api perbaraan sudah disiapkan, dan Abraham menghunus pedang atau pisaunya untuk menyembelih Ishak untuk dipersembahkan. Dan kita tahu ketika dia mengangkat tangannya hendak menghujamkan pisau itu, dia dengar suara, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab telah kulihat sekarang engkau percaya kepada aku. Lalu di situ disediakan seekor domba menggantikan anaknya Ishak. Tetap ada pencurahan darah. Memang anaknya tidak jadi dikorbankan, tidak jadi darahnya sendiri yang tercurah, tapi darah anak domba. Jadi lagi-lagi saudaraku, kita sudah melihat survei perjanjian lama beberapa, semuanya dimeteraikan dengan darah. Bagian berikut, kita lihat Keluaran 12 ayat 23. Itu berarti masa Musa, saudaraku. Nah, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, malam terakhir ada tulah kematian anak sulung, baik bagi manusia maupun binatang atau hewan, di seluruh tanah Mesir. Dan ajaibnya, amazing God ya, telah memberikan proteksi kepada umat Israel yang ditandakan dengan mengoles darah anak domba di setiap ambang pintu rumah mereka. Alhasil, malam itu seluruh rumah atau keluarga di Mesir berduka cita kematian anak sulung, tetapi di rumah orang Israel yang ditandai darah, tidak ada kematian. Maka itu dirayakan sebagai dasar pertama dari Pesak, bahasa Indonesia Paskah, bahasa Inggris Passover. Paskah, Passover. Jadi dilewatkan, diluputkan karena ada tanda darah. Imamat 17, ini berarti peraturan-peraturan tentang persembahan ada di kitab Imamat. Pasal 17 ayat 11, itu isinya tentang karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Berarti darah itu bicara sampai kematian, saudaraku, nyawa yang dilepaskan. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Roma 3, langsung kita lompat perjanjian baru, ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, menjadi mediator. Maka nanti dia berkata juga di kitab Yohanes, akulah jalan. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tetap ada darah, saudaraku, yang harus dicurahkan. Dan kali ini bukan lagi darah domba binatang, melainkan darah Yesus Kristus, anak Allah, suci, kudus, dan darah yang mahal, tanpa cacat dan celah. Dan dia juga disebut dengan sebutan anak domba. Biasanya kita gunakan huruf besar semuanya. Itu artinya seluruh pencurahan darah yang digambarkan, diberitakan di PL, digenapi oleh darah Yesus, anak manusia ini. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan. Maka di Injil Yohanes 19:30, Yohanes murid yang berada di sekitar salib, the last man near Jesus, yang lain sudah pergi lari dari salib karena mungkin ketakutan, tetapi Yohanes paling terakhir di sana. Maka dia adalah orang yang mendengar kalimat-kalimat paling akhir dari Yesus, termasuk yang nanti siang akan saya khotbahkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan sesudah urutan kata-kata itu, Yesus juga berkata, tetelestai, bahasa Yunani. Bahasa Indonesia artinya sudah selesai. Artinya kira-kira itu adalah finish, sudah beres. Karena digenapi oleh darahnya yang sudah tercurah mulai dari jam 9 pagi. Sudah komplit, perfect, paid. Kami bahasa Batak ada juga satu kata yang cukup baik untuk menyatakan completed itu, sikop. Sudah selesai, sudah beres, sudah tuntas, sudah penuh gitu ya. Jadi seluruh perjanjian darah sejak dari Taman Eden sampai yang terus diperagakan di perjanjian lama, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Hanya oleh darah Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Katakan amin, saudaraku.
Puji nama Tuhan. Hari ini adalah peristiwa duka yang diingatkan, tapi sekaligus sukacita karena kita telah mendapatkan solusi atas dosa yang dibuat manusia yang tidak dapat kita tempuh jalan keluar dari pihak kita. Nah, pertanyaan berikut, mengapa mesti darah Yesus? Bukankah ada difirmankan juga misalnya di Mazmur 51 ayat 17, bunyinya demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Maksudnya begini, kenapa mesti ada darah Yesus yang menebus dosa kita? Tidak cukupkah kita menyesal, bertobat, berubah, ada proses peremukan di dalam diri kita? Apa itu tidak cukup? Kenapa mesti darah Yesus yang menyelamatkan, membasuh kita dari dosa? Saya mau bawa kepada secara logika teologi ya. Jadi teologi itu ada logikanya juga. Jika kita diselamatkan karena keremukan jiwa kita, kehancuran hati kita, pertobatan kita, usaha kita, penyesalan yang mendalam, perubahan yang radikal sekalipun, dan itu misalnya dianggap dapat menyelamatkan, jika begitu, keselamatan menjadi sesuatu yang relatif dan tidak pasti. Kenapa relatif dan tidak pasti, Bapak Ibu? Karena kita akan berkata lagi, sampai seberapa dalam kehancuran jiwa kita, sampai seberapa robek hati kita, sampai berapa penyesalan, berapa puluh ribu kali kita mengungkapkan doa kita, dan berapa air mata yang harus kita tampung di dalam ember, baru kita diselamatkan. Kan jadi relatif. Maka hanya darah Yesus, saudaraku. Hanya darah Yesus, itu sebabnya betapapun cantik, banyak, dan mungkin melimpah persembahan Kain, tidak diterima oleh Tuhan. Karena Allah sudah mengatur begitulah polanya. Harus ada darah yang dicurahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani 17 ayat 11 tadi yang kita baca di awal, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dalam hal ini nyawa Yesus Kristus. Sejak dari Taman Eden, darah domba dicurahkan. Demikian juga Ishak sempat mau disembelih oleh Abraham, tetapi digantikan oleh seekor domba yang disediakan Allah. Tidak kebetulan, saudaraku. Saya mau berkata, saya ulangi. Tidak kebetulan ini. Mengapa Yesus divonis hukuman mati dan eksekusinya secara disalibkan? Kenapa tidak misalnya mati dicekek? Kenapa tidak misalnya digantung lehernya lalu mati? Kenapa tidak dibakar? Kenapa tidak dihanyutkan ke jurang atau ke sungai? Kenapa mesti disalibkan? Sebetulnya metode penyalipan itu adalah diadopsi dari hukuman yang hina bagi bangsa Romawi. Dengan penyalipan menjadi nyata peragaan akbar dalam sejarah semesta. Darah Yesus dicurahkan. Itu sebabnya dia tidak mati dicekek. Itu sebabnya tidak mati diikat lalu digantung begitu atau dibakar misalnya. Supaya diperagakan nyata-nyata darah menetes. Darah mengalir. Darah tercurah. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Only blood of Jesus. Tidak ada solusi atas dosa selain penetesan darah, dan tidak ada darah yang layak menebus dosa kecuali darah anak Allah yang maha kudus yang menjadi manusia. Maka kematian Yesus di kayu salib kita sebut substitution death.
kematian tukar, saudaraku. Harusnya kita yang dihukum mati dan kekal, tetapi Yesus menggantikan kita. Kenapa harus Yesus menggantikan kita? Karena kita tidak bisa menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Kalau kita yang menyelamatkan diri kita sendiri, semuanya keselamatan menjadi sebuah relativitas dan tidak pasti, bahkan tidak ada. Kenapa keselamatan kita pasti? Karena digantikan oleh darah seorang anak manusia yang tidak ada dosa sedikit pun. Itulah sebabnya sebelum dia dieksekusi, disalibkan, Pontius Pilatus sebagai pemangku hukum memeriksa dia, dan 3 kali dia berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Artinya secara legal dapat dibuat bahwa standing Yesus naik ke kayu salib bukan karena kesalahan yang ada padanya, melainkan kesalahan yang ada pada saya, pada kita semua. Saudaraku, maka istilah wafat, hari wafat Yesus Kristus, sebetulnya baik istilah itu, tapi belum penuh, saudaraku. Ada yang tidak terwakili dari kata wafat itu sendiri. Harus dilengkapi dengan istilah kematian tukar. Kalau wafat, wafat bagi dirinya sendiri. Wafat karena ajalnya. Wafat karena dikorbankan orang tapi tidak berpengaruh kepada keselamatan orang lain. Ini dia beda sama sekali. Yesus mati supaya kita hidup. Bahkan dia yang maha kaya rela menjadi manusia yang miskin supaya kita diperkaya. Dia yang ditolak oleh Allah sebagaimana dia syairkan dari kayu salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why have you forsaken me? Sebetulnya yang ditolak oleh Allah adalah kita. Tapi Yesus, semacam bahasa Indonesia pasang badan, menggantikan saudara dan saya. Maka kematiannya itu tukar guling istilahnya. Kematian tukar, substitusi, change daripada kita. Harusnya kalau kita tahu ini, tidak bisa lagi, saudaraku, tidak kita bersyukur dan membaktikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah waktu itu istilahnya ya, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Misalnya digambarkan oleh Nabi Yohanes di pasal 50, Nabi Yesaya di pasal 53. Digambarkan di sana apa penderitaan yang akan menimpa Yesus Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu, karena dialah satu-satunya yang dapat menggantikan dosa manusia sehingga dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, pagi hari ini mari kita adakan momen-momen yang khusus, momen yang pribadi, merenung betapa ada orang yang mati menggantikan aku. Tidak ada orang yang seperti itu mau menggantikan kita, saudaraku. Tapi Kristus mau. Sehingga kemudian kita akan membangun komitmen, menguatkan lagi komitmen kita. Saya hidup hanya karena kasih karunia-Nya. Dan karena itu saya hidup demi memuliakan namanya. Selamat Paskah buat kita, saudaraku. Selamat beribadah nanti siang. Selamat diberkati oleh Tuhan. Tuhan keselamatan kita. Hanya darah Yesuslah yang menebus kita. Haleluya, mari kita akhiri pertemuan pagi ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini sejenak kami merenungkan tema hanya oleh darah Yesus Kristus, maka kami dapat diselamatkan. Seluruh hukum di perjanjian lama, ritual pengorbanan-pengorbanan dimeteraikan dengan darah.
Dan kegenapan dari semuanya itu ialah darah anak manusia yang sekaligus adalah anak Allah. Yesus Kristus yang tanpa cacat dan tanpa noda, anak domba Allah yang ditetapkan. Dialah mediator kami, dialah juru selamat kami, dialah yang mendamaikan kami dengan Allah. Terpujilah dia. Terima kasih kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh merayakan hari kematian Yesus Kristus, hari Jumat Agung. Biarlah menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Kami merenungkan kebaikan Tuhan, pahlawan sejati kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudaraku, kita akhiri renungan pagi kita. Kita terima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan engkau menerima damai sejahtera. Lanjutkanlah ibadahmu sepanjang hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Bapa kita yang di sorga, kasih setianya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Paskah buat kita.